Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil interface yang sudah saya buat. Oke, pertama-tama kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Terus buat dua file, yang pertama index HTML dan CSS, itu dibuat dalam satu folder. Oke, langsung aja. Yang pertama kita buat dulu index HTML-nya. Di sini saya akan jelaskan. Langsung kita tulis doctype HTML, terus lagi tag HTML lag sama dengan n. Ini artinya memberitahu browser bahwa semua konten di halaman tersebut memakai bahasa Inggris. Terus tag head sendiri berfungsi untuk wadah meta pada HTML yang ditempatkan antara tag HTML dan tag body. Oke, langsung di dalam head kita tulis tag meta. Meta sendiri berfungsi untuk digunakan untuk memberi instruksi kepada web browser. Terus ini meta charset sama dengan UTF-8. Artinya yang ini adalah, maksudnya yang ini untuk menerjemahkan karakter di dalam HTML. Terus langsung ke meta name-nya kita pakai view for, terus kontennya with device with. Terus ini langsung ke titelnya adalah tugas UAS. Terus langsung ke link rel. Link rel tersebut adalah dilampirkan ke hyperlink. Di sini kita lampirkan hyperlink style CSS-nya. Oke, lanjut ke body-nya. Ke body. Ini dia body, tag body sendiri. Terus body sendiri berfungsi untuk dokumen HTML yang akan ditampilkan pada jendela browser. Terus di dalam tag body kita tulis tag nav lagi. Nav sendiri adalah wadah dari link yang akan mendirect ke halaman lain. Terus di dalam tag nav kita tulis tag div. Di sini saya pakai div, terus kita buat kelasnya dengan nama wherever. Div sendiri berfungsi untuk memudahkan aplikasi bergaya dengan CSS, khususnya nanti dalam memberikan ID-nya agar bisa ditekan. Terus terus lagi div kelas kita pakai ini, kelasnya nama logo, terus href identitas. Href sendiri berfungsi untuk membuat link aktif pada pemrograman HTML. Di sini hrefnya saya tulis identitas. Terus kita buat lagi div kelas menu. Oke, ditutup. Terus lanjut ke UL. UL sendiri, tag UL kita buat tag UL sendiri berfungsi untuk menampilkan daftar list dalam bentuk butir-butir peluru atau bulat. Jadi UL ini kayak memberikan kita daftar list lah gitu. Terus di dalam UL kita buat tag LI. LI sendiri berfungsi untuk menampilkan item pada under list. Terus href dengan ID home, terus namanya, tombolnya juga home. Terus saya buat sini 4 tombol. Yang pertama yang kedua curhatan IT, yang ketiga picture, terus yang keempat kontak. Terus yang terakhir kita buat tombol biru sign up agar bisa ditekan dengan kelas baru dengan tombol biru, terus sign up. Nanti dia akan berwarna biru. Oke, langsung ke style CSS-nya. Ini untuk teks style CSS untuk yang paling atas itu.
Teks dekorasinya non. Dekorasi sendiri berfungsi untuk judul artikel atau blog. Di sini saya pakai teks dekorasinya 0, terus marginnya 0 px, paddingnya juga 0 px. Margin sendiri digunakan untuk mengaplikasikan jarak tepi pada sebuah elemen bagian luar. Terus padding sendiri berfungsi untuk mengatur spasi atau ruang di antara konten dan batas pada style CSS dalam website. Langsung ke style bodinya, marginnya kita pakai 0 px, terus paddingnya 0 px. Terus font family sendiri berfungsi untuk menentukan dan merubah jenis font yang kita gunakan atau jenis gaya huruf yang kita gunakan. Di sini saya pakai sans serif. Terus untuk kelas wherever, style CSS-nya, width-nya 1100 px, marginnya auto, posisinya relatif. Position sendiri di sini berfungsi untuk menentukan jenis metode pemosisian yang kita gunakan. Di sini saya gunakan relatif. Bisa juga dengan fiction atau static, tapi saya memilih relatif. Terus untuk kelas logo, font size-nya 50 px, font white-nya 800, terus font-nya left, font family career, dan color-nya warna biru. Untuk kelas menu stylenya cuma float aja, yaitu right. Float sendiri berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Terus langsung ke nav. Kelas nav, ini style CSS-nya, width-nya 100%, marginnya auto, display-nya flag. Display sendiri artinya untuk mengatur tampilan suatu elemen. Terus line height-nya 80 px, posisinya stinky, position lagi, webkit stinky, terus topnya 0, backgroundnya putih, z index-nya 1, z index sendiri berfungsi untuk mengatur posisi depan atau belakang suatu elemen. Terus border bottom-nya 1 px dan warnanya warna biru. Oke, lanjut untuk kelas nav ul. List style type-nya none, terus marginnya 0, paddingnya juga 0, overload-nya hidden. Overload sendiri berfungsi untuk mengontrol konten yang terlalu besar dan melewati batas yang telah ditentukan untuk dimasukkan ke dalam suatu area. Berarti ini untuk mengontrol konten yang terlalu besar agar dia sesuai. Terus kelas nav li, stylenya cuma float, yaitu left. Terus nav lia, colornya black, font white-nya bold, teks aliganya center, paddingnya 0 px, terus teks dekorasinya non. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini hasil yang tadi paling atas itu yang kita jelasin, hasilnya yang paling atas. Terus langsung ke yang bagian ini yang ada gambarnya ini. Oke, langsung yang ada gambarnya. Oke, nah ini untuk yang ada gambarnya. Ini yang warna hijau ini fungsinya agar bisa ditekan di tombol yang di atas tadi. Terus section ID-nya home. Section ID-nya kan di sana udah ditulis di atas, section ID-nya home. Terus kita tambah gambar dengan tag img crc, terus linknya. Link gambarnya bisa juga menaruh gambar tanpa link tapi dimasukkan ke dalam foldernya.
terus div kelas kolom, terus V kita buat tag V dengan kelas deskripsi. V sendiri berfungsi untuk menampilkan teks atau artikel. Di sini V kelas deskripsi yang isinya belajar programming di rumah aja. Terus kita buat tag H2. H2 sendiri berfungsi untuk judul artikel atau blog. Di sini H2-nya saya taruh over your mean before over your mood. Oke, tinggal ditutup. Terus VAREP di sini kelas tombol pink agar bisa ditekan, terus pelajari lebih lanjut. Isi dari tombol pinknya adalah pelajari lebih lanjut. Oke, untuk style CSS-nya ini dia style CSS-nya. Nah, ini dia style CSS-nya. Dari kelas refer, terus logo A, terus menu nav UL, nav ULLI, nav ULLIA, terus nav UL hover, sectionnya, image-nya ini 550 px sama height-nya 100 px, terus kolomnya margin top 50 px, margin button juga 50 px. Terus kolom deskripsinya, ini dia kolom deskripsinya. Kolom deskripsinya font size-nya 20 px, font white-nya bold, font value-nya Kami Sans, terus color-nya warna biru. Terus ini untuk style tulisannya H2-nya, tag H2-nya. Font family-nya Kami Sans MS. Terus font white-nya 800, font size-nya 45 px, margin button-nya 20 px. Terus color-nya warna biru, width-nya 100, line height-nya 50 px. Terus ini untuk tombol birunya. Terus ini untuk tombol pink-nya agar bisa ditekan. Terus ini untuk kelas tag V-nya, margin sama padding aja. Terus ini untuk centernya. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Ini bagian home ya. Nah, ini hasilnya. Terus kita langsung ke bagian curhatan IT-nya. Bagian curhatan IT, nah ini dia. Section ID-nya kan curhatan IT, terus buat lagi di kelas kolom, terus tag V dengan kelas deskripsi. H2-nya judulnya curhatan IT. Oke, di sini saya tulis 1 2 3 4. Tinggal kita tulis aja. Ini cuma tag, isinya di sini 4 ya. 5. Oke, ini untuk style CSS-nya.
sini tidak perlu install CSS pada cukup ID-nya karena cuma tulisan saja, cuma kalimat-kalimat aja. Kita lihat hasilnya. Oke, udah ada. Terus tinggal ke picture. Oke, ini untuk HTML picture-nya. Di sini saya pilih picture-nya itu berbentuk bulat. Terus buatkan ID section-nya picture, terus di kelasnya lagi kita taruh tengah, terus di kelas kolom. Terus ini tag v kelas deskripsinya my picture. Terus judulnya picture. Terus ini tag v lagi untuk keterangannya, there are various photos that can see enjoy. Oke, ditutup pakai div. Terus kita buat div plus lagi, tutor list. Ini kartu tutor, ini jenis-jenis picture-nya, ada kartu tutor. Di sini kita taruh gambar, tinggal ambil gambar dan taruh linknya aja di sini. Terus lagi div kelas kartu tutor untuk yang kedua. Kartu tutor untuk yang kedua sama aja kayak yang pertama sampai buat yang keempat. Oke. Ini untuk style CSS-nya adalah kita mulai dari tutor list, terus kartu tutor IMG, kartu tutor V, dan partner list, kartu partner. Terus kartu partner IMG. Bisa lihat sendiri di sini. Tuh. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir. Di bagian kontak, div ID-nya kontak yang terakhir. Kita div kelasnya wherever, terus lagi buat div kelas voter, terus div kelas lagi voter selection. Terus H3 sama H2 sama ya untuk memberikan judul. Terus rumah kita pakai di sini rumah Nadia. Terus V-nya bisa dilihat sendiri, tulisan V-nya terserah kita mau taruh yang mana. Terus tutup div, terus lagi buka div kelas voter section lagi. Di sini kontak ada berapa ya? 1, 2, 3. Bisa sama aja caranya seperti yang di atas. Oke, terus ini style CSS untuk kontaknya. Ini backgroundnya putih, terus paddingnya 50 px, voternya width 100%, positionnya relatif, displaynya flagnya wrap, terus marginnya auto. Oke, kita lihat hasilnya. Ini untuk tombol yang terakhir itu kontak, ini bagian kontak. Oke, ini hasilnya. Oke, sekian dari penjelasan saya, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.